Pada tahun 1760, keluarga Collins meninggalkan Liverpool dan berlayar ke Maine, New England untuk memperluas kerajaan keluarga. Mereka memulai bisnis perikanan yang sangat sukses yang memungkinkan mereka mendirikan kota Collinsport dan perkebunan besar mereka sendiri, Collinwood. Sekalipun uang mereka bertambah, pemiliknya memastikan putranya yang bernama Barnabas Collins dibesarkan dengan mengetahui bahwa keluarga selalu diutamakan. 15 tahun kemudian, Barnabas berselingkuh dengan salah satu pelayan keluarga yaitu Angelique yang diam-diam adalah seorang penyihir. Ketika Angelique meminta cintanya Barnabas dan bukan hanya tubuhnya Barnabas, Barnabas pun mengatakan kepada Angelique bahwa Barnabas tidak merasa seperti itu kepada Angelique, jadi sebagai balas dendam, lalu Angelique pun membacakan mantra untuk membunuh orang tuanya Barnabas. Barnabas mencurigai sesuatu yang gelap yang menyebabkan kecelakaan tersebut, jadi dia pun mulai menyelidiki ilmu hitam saat Barnabas memulai hubungan dengan Josette Dupress. Angelique sengaja mendengar mereka, Barnabas dengan Josette, dan saling mengatakan cinta satu sama lain dan menjadi cemburu, jadi dia menggunakan sihirnya lagi untuk membuat Josette melompat dari tebing. Tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu, Barnabas melompat mengejarnya, tapi tidak seperti Josette. Barnabas selamat dari tragedi karena Angelique telah mengutuknya menjadi vampir, sehingga penderitaan tidak akan pernah berakhir. Angelique had cursed me to be a vampire, so that my suffering. Kemudian, Angelique pun mengumpulkan segerombolan warga kota yang marah, membuat mereka melawan Barnabas dengan menunjukkan bahwa dia adalah monster, dan bersama-sama mereka semua menangkapnya dan menguncinya di dalam peti mati yang kemudian mereka kubur di hutan. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1972, Victoria Winters sedang dalam perjalanan kereta ke Collinsport karena dia melihat iklan dari keluarga Collins yang sedang mencari pengasuh. Victoria bukanlah nama sebenarnya, tapi dia melarikan diri dari rumah dan tidak ingin orang mengetahui identitas aslinya, jadi dia menggunakan nama Victoria diambil dari poster di kereta. Ketika dia tiba di perkebunan, dia diterima oleh Willie Loomis, penjaga yang menjelaskan bahwa rumah itu yang kondisinya tidak baik saat ini seharusnya memiliki 100 pelayan, tapi hanya Willie Loomis dan Nyonya Johnson. Pada saat itu, Elizabeth Collins Stoddard, ibu pemimpin keluarga, muncul dan berbicara secara pribadi dengan Victoria untuk menjelaskan pekerjaan itu kepadanya. Setelah menyebutkan bahwa hanya ada 7 orang di rumah tersebut, termasuk para karyawan dan bahwa ada area rumah yang bahkan tidak mereka gunakan lagi, Elizabeth menanyakan beberapa pertanyaan yang dijawab Victoria dengan nada merendahkan yang dihargai dan dibuat oleh Elizabeth. Elizabeth pun menerima dan mempekerjakan Victoria. Kemudian saat makan malam, Victoria bertemu dengan seluruh keluarga. Ada saudara laki-laki Elizabeth yang bernama Roger Collins yang merupakan seorang pemalas, putri remaja Elizabeth yang bernama Caroline Stoddard yang sedang melalui fase pemberontakan. Putra Roger yang bernama David Collins yang kondisinya tidak baik sejak ibunya meninggal ketika dia berusia 5 tahun dan mengira dia bisa melihat hantu. Dan Dr. Julia Hoffman, seorang psikiater yang disewa untuk menjalani masalah David, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan mabuk. Victoria bersimpati dengan keadaan David dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga percaya pada hantu. Beberapa saat kemudian, ketika Victoria bersiap-siap untuk tidur, dia melihat hantu Josette yang ada di lorong. Josette mengatakan pada Victoria, Barnabas datang sebelum pergi ke Serambi dan mengitari lampu gantung beberapa kali. Dan setelah mengulangi Barnabas datang, Josette jatuh seperti yang dia lakukan hari itu di tebing dan menghilang. Sementara itu, di hutan, kru konstruksi yang sedang membangun McDonald sedang menggali dan tiba-tiba menemukan peti mati Barnabas. Mereka membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya dan sekarang Barnabas sudah bebas. Barnabas mulai memberi makan setiap pekerja, meminta maaf atas kelaparan yang telah dia alami selama puluhan tahun. Setelah itu, Barnabas berjalan ke mansion dengan berjalan kaki, mengamati dan menjadi bingung dengan semua teknologi dan pakaian modern dalam perjalanan sambil berlumuran darah. Ketika Barnabas sampai di perkebunan, dia pun menemukan Willie di taman dan menghipnotisnya dengan kekuatan vampirnya untuk memberinya informasi yang dia butuhkan. Barnabas juga meminta Willie untuk membersihkan badan Barnabas sebelum membawanya masuk.
Saat mencoba memperkenalkan diri Barnabas kepada anak-anak, Elizabeth menyela Barnabas dan memintanya untuk berbicara secara pribadi, mengungkapkan kecurigaannya terhadap identitasnya, dan mengatakan semua mitos magis seputar keluarga hanyalah dongeng. Myths. Kemudian Barnabas pun membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dengan membuka sebuah ruangan rahasia yang bahkan Elizabeth tidak mengetahuinya dan berjanji untuk mengembalikan kejayaan keluarga dengan segala harta terpendam dari ruangan itu. Elizabeth setuju untuk menerima Barnabas kembali ke keluarga, tetapi dengan satu syarat, Barnabas tidak boleh memberitahu siapapun bahwa dia vampir. Keesokan harinya, saat sarapan, Elizabeth pun memperkenalkan Barnabas kepada yang lain sebagai Barnabas ketiga, seorang kerabat jauh dari Inggris. Keluarga tersebut mulai membicarakan bisnis dan mereka menjelaskan kepada Barnabas bahwa kerajaan penangkapan ikan Collins telah hilang. Sekarang seluruh wilayah dikuasai oleh Angel Bay Seafood. Saat itu, Victoria memasuki ruangan dan Barnabas mau tidak mau menggodanya karena dia sangat mirip Josette. Kembali ke kota, Angelique masih hidup dengan nama Angie Bocard dan dia sekarang adalah pendiri dari CEO Angel Bay Seafood yang berpengaruh. Ketika karyawannya bercerita tentang kecelakaan di hutan, Angelique pergi ke sana untuk melihatnya dengan matanya sendiri dan terkejut menemukan peti mati terbuka. Tidak membuang-buang waktu, Angelique pun segera pergi ke Collinwood di mana dia bertukar hinaan dengan Elizabeth sebelum Barnabas membawanya pergi untuk berbicara secara pribadi. Begitu Angelique menutup pintu di belakangnya, Angelique mencium Barnabas lalu memberitahunya bahwa Collinsport sekarang menjadi Angel Bay-nya berkat bisnis penangkapan ikan yang dia mulai dengan sengaja untuk menghancurkan Collins. Penduduk kota menghormati Angelique sebagai pemimpin, sementara mereka sudah melupakan Barnabas, jadi tidak akan ada yang percaya pada Barnabas. Setelah Angelique pergi, Barnabas mengungkapkan kekhawatirannya kepada Elizabeth yang mengingatkan Barnabas bahwa apapun yang terjadi pada Barnabas di masa lalu, Barnabas selalu berjuang dengan tekad sedemikian rupa sehingga mereka harus memasukkannya ke dalam kotak. Keluarganya membutuhkan Barnabas sekarang, jadi dia harus terus berjuang saat ini juga. Terinspirasi dari kata-katanya, Barnabas pun mulai mengerahkan seluruh energinya untuk mengembalikan kejayaan keluarga Collins. Dengan menjual sebagian harta karun dari ruang tersembunyi, Barnabas mempekerjakan puluhan orang untuk merenovasi rumah tersebut dan membangun kembali perusahaan perikanan mereka. Dengan bantuan payung, kacamata hitam dan topi, Barnabas berhasil keluar di siang hari tanpa terik matahari. Meski dia kesulitan menemukan tempat untuk tidur dengan nyaman, jadi Barnabas menyuruh para pelayan membawakan peti mati lamanya. Ketika perusahaan mulai berjalan lancar, Barnabas mempekerjakan nelayan dengan menghipnotis para kapten yang bekerja untuk Angelique dan membuat mereka berpindah pihak. Very good. Understand. Di waktu luangnya, Barnabas terus belajar tentang teknologi dan menghabiskan waktu bersama Victoria. Suatu malam, setelah Roger melihat Barnabas keluar dari ruang rahasia dengan harta karun di tangannya, Barnabas ditemukan oleh Julia yang menganggap Barnabas bertingkah sangat aneh dan mengundang Barnabas ke kantor Julia. Julia menghipnotis Barnabas dan membuat Barnabas mengakui rahasianya, jadi Julia meninggalkan Barnabas untuk memarahi Elizabeth karena merahasiakannya dari mereka. Elizabeth meyakinkan Julia untuk tidak melapor ke polisi dan Elizabeth menunjukkan bahwa Julia seharusnya terpesona oleh Barnabas dan Julia memang terpesona. Jadi Julia ingin Barnabas tetap tinggal dan belajar lebih banyak tentang Barnabas. Beberapa waktu kemudian, Barnabas meminta nasihat Caroline tentang cara merayu wanita modern. Caroline pun memberitahukan bahwa Barnabas harus membuang semua sikap kuno dan bergaul dengan orang-orang keren, sehingga Barnabas berakhir di lingkaran hippie, berbagi cerita sambil merokok di hutan. Setelah gadis-gadis itu mengajari Barnabas bahwa wanita menginginkan cinta dan bukan uang, Barnabas membunuh mereka semua untuk memberi makan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Julia mulai memberi Barnabas transfusi darah untuk melihat apakah itu dapat menyembuhkan sifat vampirnya. Saat Barnabas memuji Julia, Julia mengingatkannya akan konsep kerahasiaan dokter bersama pasien dan Julia berlutut di depan Barnabas untuk menyenangkannya. Sementara itu, Victoria dan Barnabas terus menghabiskan waktu bersama dan menjalin ikatan dalam pembicaraan tentang hal-hal gaib. Angelique sangat marah karena perusahaan Collins kembali sukses.
Para anggota dewan tidak memahami apa masalahnya karena Angel Bay masih menguasai 95% jaring, namun Angelique menjelaskan bahwa ini adalah masalah kebanggaan dan meneruskan apa yang dimulai neneknya, yaitu cara untuk menghancurkan keluarga Collins. Angelique memanggil Barnabas untuk mengadakan pertemuan dan menawarkan Barnabas kesepakatan untuk menjual perusahaannya kepada Angelique, tapi Barnabas menolaknya. Angelique mengingatkan Barnabas bahwa Angelique hanya menginginkan cintanya Barnabas dan mengancam akan membunuh Victoria jika Barnabas tidak memberikan perusahaannya kepada Angelique. Barnabas menyerah dan bercinta dengannya di seluruh kantor, menghancurkan sebagian besar kantornya. Setelah mereka bercinta, Barnabas menyadari itu adalah kesalahan dan mengatakan pada Angelique bahwa Barnabas tidak bisa bersama Angelique, jadi Angelique berjanji untuk menghancurkannya. Barnabas terus menemui Julia untuk transfusi darah, sementara Victoria mulai bermimpi saat dia melihat hantu Josette pas masih kecil dan orang tuanya mengirimnya ke rumah sakit jiwa karenanya. Ketika Victoria bangun, Victoria menemukan hantu Josette yang mendatanginya lagi, meminta bantuan sebelum menghilang. Di pagi hari sambil sarapan, Barnabas mengumumkan ingin melempar bola ke seluruh kota untuk mengingatkan mereka siapa keluarga penguasa di sini. Caroline menjelaskan kepada Barnabas bahwa saat ini orang-orang mengadakan acara bukan bola dan memberitahu beberapa tips tentang pesta modern. Caroline menjelaskan kepada Barnabas bahwa ketika malam pesta tiba, Caroline pun menemui Barnabas dan Barnabas mengatakan dia akan menemui apapun yang Caroline sebutkan dan sekarang Alice Cooper bermain langsung di pesta mereka. Karena Barnabas bukan penggemar musik, Barnabas pun pergi berjalan-jalan di sekitar rumah dan menemukan David sedang menjaga ruang ganti pakaian karyawannya karena ayahnya telah memintanya untuk mengambil alih sejenak dan tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam. Barnabas menyuruh David pergi dan memanjat dinding luar untuk mengintip melalui jendela dan melihat Roger sedang bermesraan dengan seorang karyawan dan mencuri dompet dari mantel orang. Setelah itu, Barnabas bertemu dengan Victoria di balkon, di mana Victoria mengatakan kepada Barnabas bahwa Victoria tahu tentang perasaannya terhadap Barnabas. Victoria merasa bisa menceritakan apa saja kepada Barnabas dan bahwa Victoria telah mengenalnya selamanya dan mengaku bahwa Victoria selalu merasakan sesuatu yang menariknya ke Collinswood. Ketika Barnabas mencoba mencium Victoria, tanpa sadar Victoria menarik diri karena ini adalah pertama kalinya seorang yang Victoria cintai menciumnya dan mulai menceritakan kisahnya. Victoria menghabiskan waktu bertahun-tahun di rumah sakit jiwa hanya ditemani oleh dokter dan hantu Josette dan dia telah menjalani lusinan perawatan yang menyakitkan untuk menyembuhkannya. Namun Victoria tidak pernah menyerah dan suatu hari Victoria berhasil melarikan diri melalui jendela. Saat mencari tempat untuk pergi, Josette menunjuk iklan pengasuh anak di koran dan Victoria tahu apa yang harus dia lakukan. Victoria merasa betah di Collinswood dan dia juga mengembangkan perasaannya terhadap Barnabas yang Victoria ungkapkan dengan akhirnya menciumnya. Hal ini terlihat dari Angelique yang baru saja tiba di pesta tersebut dan kini marah besar. Keesokan harinya, Barnabas pergi menemui Julia untuk mengandalkan supaya menjadikannya manusia sehingga Barnabas bisa bersama Victoria, namun Barnabas memergoki Julia sedang mentransfusi darah vampir ke dalam tubuhnya. Julia tidak pernah tertarik untuk menjadi manusia, Julia hanya ingin menjadi dirinya abadi. Sebagai hukuman karena melanggar kepercayaan keluarga, Barnabas menggigit Julia dan membunuhnya tanpa menyadari taringnya tumbuh. Kemudian Barnabas pun meminta Willy untuk membawanya ke kapal ke tengah laut untuk menjatuhkan tubuhnya di sana dengan batu bata. Selanjutnya, Barnabas menemukan Roger yang mencoba mengakses ruang rahasia dengan harta karun itu. Jadi Barnabas memutuskan untuk memberi Roger pilihan. Roger bisa mulai menjadi ayah yang lebih baik untuk David, atau Roger bisa mengambil sejumlah uang yang akan diberikan Barnabas dan pergi untuk tidak pernah terlihat lagi. Roger memilih uang itu dan meninggalkan perkebunan, menghancurkan hati David, dan ketika David berlari kembali ke kamarnya, David hampir menabrak bola disko yang Willy putuskan dari langit-langit. Jadi Barnabas menggunakan kecepatan supernya untuk menyelamatkan David dan berakhir di bawah sinar matahari yang mulai membakarnya. Sekarang, seluruh keluarga mengetahui rahasia Barnabas dan David serta Victoria lari darinya dengan rasa jijik. Karena putus asa,
Barnabas pun pergi menemui Angelique yang menolak untuk menghilangkan kutukan tersebut dan membuat Barnabas mengakui bahwa Barnabas telah membunuh Julia. Angelique kemudian mengajukan proposal mereka dapat memerintah kerajaan perikanan bersama-sama sebagai mitra dan kekasih atau Angelique akan mengembalikan Barnabas ke dalam kotak. Barnabas menyuruh Angelique pergi ke neraka dan mencoba pergi, tetapi para pegawainya menunggu di sisi lain pintu dengan peti mati yang didorong oleh Angelique. Setelah menutup peti mati dengan rantai, mereka pun memasukkan ke dalam mobil dan pergi ke pemakaman, tapi Angelique menggunakan mantra untuk membuat gedung perusahaan Collins meledak. Peti mati tersebut ditinggalkan di sebuah makam dan kemudian oleh David beberapa saat kemudian, David juga mengetahui tentang Barnabas berada dalam bahaya karena hantu ibunya memberitahunya. Kembali ke kota, orang-orang menyaksikan bagaimana polisi dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Angelique muncul dan memutar rekaman Barnabas yang mengetahui bahwa Barnabas membunuh Julia dan menggunakannya untuk mengumpulkan kota melawan Collins. Yes, I killed Dr. Hassan shaving young people. Masa yang marah bersama dengan polisi dan Angelique tiba di Collinswood tepat setelah Barnabas tiba di sana juga, dan Barnabas bersedia mengaku jika mereka tidak melakukan apapun terhadap keluarganya, tetapi membawa Angelique bersama Barnabas juga. Sheriff pun mencoba menembak Barnabas, tapi jelas itu tidak berpengaruh apapun padanya, jadi dia mulai menggigit Angelique dan membuat kulitnya pecah-pecah untuk menunjukkan bahwa Angelique monster juga. Saat Sheriff menyuruh semua orang pergi, Barnabas mulai bertarung melawan Angelique dengan bantuan senapan Elizabeth dan Caroline yang ternyata adalah manusia serigala. Sayangnya mereka terbukti bukan tandingan kekuatan penyihir, terutama ketika Angelique menyihir rumah tersebut untuk menyerang keluarganya sendiri. Saat Angelique menyiksa mereka, Angelique mengaku dialah yang membunuh orang tua Barnabas, ibu David, dan juga mengirim manusia serigala untuk menggigit Caroline di tempat tidurnya karena dia selalu menjadi kutukan di balik kesengsaraan keluarga. David kemudian muncul dan mengirim hantu ibunya melawan Angelique, melemparkannya ke sebuah ruangan dan membuatnya menabrak lampu gantung yang jatuh ke lantai dan membunuhnya. Saat keluarga tersebut melarikan diri dari rumah yang kini terbakar, Barnabas mengucapkan selamat tinggal terakhir pada Angelique dan penyihir itu mati setelah merobek jantungnya dari dadanya dan memberikannya pada Barnabas, namun jantung itu hanya menjadi debu. Barnabas tidak dapat menemukan Victoria dimanapun dan ibu David memberitahu mereka bahwa Victoria ada di tebing. Saat keluarga itu menyaksikan rumah mereka runtuh, Barnabas berusaha mencegah Victoria melompat, tetapi Victoria tidak mendengarnya. Dan Victoria hanyalah manusia yang hidup dalam cahaya, sementara Barnabas akan hidup dalam bayang-bayang selamanya, jadi mereka tidak bisa bersama. Pikiran yang menyedihkan ini membuat Victoria melompat, dan seperti yang terjadi beberapa dekade lalu, Barnabas melompat mengejarnya. Tetapi kali ini, Barnabas menggigit Victoria untuk mengubahnya menjadi vampir sebelum Victoria menyentuh tanah. Sekarang, Victoria menjadi makhluk abadi seperti dirinya. Mereka bisa bersama selamanya dan pasangan ini pun berbagi ciuman. Di dasar lautan, tubuh Victoria membuka matanya, memperlihatkan bahwa dia telah menjadi vampir juga. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!